Eh, Selamat siang semuanya. Yang terhormat Bapak Firmansyah, SPD MSI, selaku dosen pengampu mata kuliah pemasaran digital. Baiklah, pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan materi tentang website dalam pemasaran digital. Adapun anggota kelompok kami terdiri dari saya, Naila Rahmawati, sebagai moderator, Sriwati sebagai pemateri pertama, Nurrahmania sebagai pemateri kedua, Zakiatul Mufidah sebagai pemateri ketiga, dan Fitriani sebagai pemateri keempat. Baiklah, tanpa memperpanjang waktu, kepada Sriwati, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih pada moderator atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu pengertian website. Website adalah kumpulan halaman yang berada dalam satu alamat situs dan berisi berbagai informasi yang dapat diakses oleh pengguna internet melalui mesin pencari. Informasi ini dapat berupa teks, gambar, ilustrasi, maupun video untuk berbagai kepentingan. Jadi bisa kita pahami bahwa website ini merupakan tempat penyimpanan informasi di internet. Bedanya tempat ini bukan berbentuk bangunan fisik seperti toko atau kantor, tetapi berupa halaman digital yang dapat kita buka kapan saja melalui perangkat seperti laptop atau handphone. Setiap website ini memiliki alamat khusus yang disebut URL. Ketika kita mengetikkan alamat ini di browser atau melalui mesin pencari seperti Google, kita akan diarahkan ke halaman pertama website yang bisa disebut homepage. Dari homepage inilah kita dapat berpindah ke halaman-halaman lain atau subpage melalui link yang tersedia. Jadi website ini bukan sekadar tempat menampilkan informasi, tetapi juga bisa menjadi alat komunikasi, media promosi, hingga sarana transaksi dalam pemasaran digital. Baik, itu saja dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Sriwati. Materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh Nurrahmania. Pada Nurrahmania, saya persilakan. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Jadi teman-teman, di sini saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis website. Jadi website itu bukan cuma satu bentuk saja, tapi ada banyak jenis dan masing-masing dibuat untuk tujuan yang berbeda. Nah, yang pertama ada website pribadi. Website ini dibuat untuk memperkenalkan diri, biasanya berisi profil pemilik, cerita dalam bentuk blog, atau kumpulan karya pribadi. Cocok untuk seseorang yang ingin membangun identitas digital. Ya, selanjutnya, yang kedua ada website perusahaan. Website resmi milik sebuah bisnis atau organisasi. Di dalamnya terdapat informasi tentang profil perusahaan, produk, atau layanan, hingga kontak. Tujuannya untuk meningkatkan kepercayaan dan memudahkan interaksi dengan pelanggan. Yang ketiga ada website portofolio. Website ini digunakan oleh seorang profesional untuk menampilkan hasil karya terbaik mereka. Contohnya fotografer, desainer, penulis, atau freelancer yang ingin menunjukkan keahlian mereka kepada calon klien. Selanjutnya ada website komunitas atau forum, di mana ini merupakan tempat berkumpulnya orang-orang dengan minat yang sama untuk berdiskusi, bertukar informasi, dan membentuk komunitas, misalnya forum hobi, game, atau komunitas belajar. Selanjutnya ada website e-commerce, di mana website ini digunakan khusus untuk kegiatan jual beli secara online. Melalui website ini, pengguna bisa melihat produk, memilih, membayar, dan memesan secara langsung. Biasanya digunakan untuk brand yang menjual produk tanpa perantara. Selanjutnya ada website media sosial yang merupakan platform yang dirancang untuk interaksi dan komunikasi pengguna. Di sini orang dapat berbagi aktivitas, foto, video, dan komentar, contohnya Instagram, Facebook, TikTok, dan lain-lain. Dan yang terakhir ada website pendidikan. Website ini bisa milik sekolah, kampus, atau lembaga pendidikan. Fungsinya untuk menyampaikan informasi akademik, menyediakan materi pembelajaran, hingga layanan belajar online bagi siswa maupun mahasiswa. Mungkin sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Nurrahmania. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Zakiatul Mufidah. Kepada Zakiatul, saya persilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya.
Nah, setelah kita mengetahui jenis-jenis website, sekarang saya akan membahas fungsi website dalam pemasaran digital. Secara sederhana, website bukan hanya tempat mencari informasi, tapi juga mencari alat untuk promosi dan penjualan secara online. Ada 5 fungsi utama website, yaitu yang pertama meningkatkan kredibilitas bisnis. Website membuat bisnis terlihat lebih profesional dan terpercaya. Saat pelanggan ingin memastikan apakah sebuah usaha benar-benar serius atau tidak menipu, mereka biasanya mengecek website resminya. Jadi, memiliki website sangat membantu untuk meyakinkan konsumen bahwa bisnis tersebut benar-benar resmi, bukan penipuan. Yang kedua adalah menjadi pusat informasi resmi. Sebuah informasi sangat penting tentang bisnis, seperti produk, kontak, harga, dan layanan. Biasa dilihat lengkap dalam satu tempat, yaitu website. Artinya, meskipun promosi dilakukan lewat Instagram, Facebook, ataupun TikTok, biasanya tautan promosi tetap diarahkan ke website resmi agar informasi lebih jelas dan lengkap. Yang ketiga, mempermudah calon pelanggan menemukan produk. Website menyediakan katalog produk yang bisa dilihat kapan saja. Di dalam website, pelanggan dapat melihat harga, deskripsi, testimoni, dan pilihan produk, sehingga mereka bisa membandingkan sebelum membeli. Ini sangat membantu pelanggan untuk menemukan produk tanpa harus bertanya lewat chat terlebih dahulu. Yang keempat, ada mendukung sistem SEO dalam promosi ekonomi. Website biasanya muncul di halaman pertama Google dengan teknik SEO. Jika website mudah ditemukan di Google, maka lebih banyak orang yang mengetahui bisnis tersebut tanpa harus membayar iklan yang sangat mahal. Website juga bisa dihubungkan dengan media sosial, dari email marketing hingga promosi menjadi lebih efektif. Yang kelima, meningkatkan penjualan secara digital. Website dapat menjadi toko online. Pelanggan bisa langsung membeli produk, melakukan pembayaran, dan memesan lewat website. Ini memperluas pasar karena pelanggan di daerah manapun bisa dapat membeli produk tanpa harus datang langsung. Jadi, website bukan hanya sebagai informasi, tetapi juga dapat membantu dan membangun kepercayaan, memudah promosi, dan bahkan meningkatkan penjualan secara langsung dalam pemasaran digital. Sekian pembahasan dari saya akan kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Zakiatul. Untuk materi terakhir akan disampaikan oleh Fitriani. Kepada Fitriani saya persilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan contoh website yang efektif untuk bisnis. Nah, sebelum saya menjelaskan contohnya, adapun website bisa dikatakan efektif bila memenuhi kriteria. Seperti yang pertama, desain menarik dan mudah digunakan, sehingga pengunjung bisa menemukan produk dengan cepat dan tampilannya pun rapi. Yang kedua, responsif di semua perangkat. Jadi, website itu bisa dibuka dari HP, laptop, iPad, dan lain-lain, sehingga memudahkan pengunjung untuk mengakses websitenya. Yang ketiga, konten jelas dan up-to-date. Informasi produk lengkap, ada foto, deskripsi, dan update terbaru, itu memudahkan pengunjung untuk mengakses website tersebut. Dan yang keempat, ada tombol ajakan call to action. Maaf. Misalnya tombol beli sekarang atau lihat produk untuk memudahkan pengunjung langsung bertindak. Adapun contoh website yang kami ambil yaitu website Scarlet.
Baiklah, saya lanjutkan. Jadi website dalam pemasaran digital yang kami ambil contohnya yaitu website Scarlett. Nah, website Scarlett ini memiliki desain yang menarik dan mudah digunakan sehingga pengunjung dapat menavigasi situs dengan nyaman. Salah satu yang memudahkan pengguna adalah kategori produk yang jelas. Nah, itu seperti ada face, body, perfume, dan hair, dan lain-lain. Adapun juga pengunjung bisa mencari produk secara langsung, di search produk, sehingga membuat pencarian menjadi lebih praktis dan cepat. Selain itu, website Scarlett ini juga responsif di semua perangkat, baik laptop, smartphone, maupun iPad, sehingga pengunjung tetap nyaman dimanapun mereka mengakses situs. Konten pada website pun jelas dan selalu diperbarui. Setiap produk itu dilengkapi dengan foto berkualitas, deskripsi lengkap, harga, informasi, serta produk bestseller. Selain itu, tersedia juga informasi tambahan. Informasi tambahan seperti metode pembayaran dan layanan pelanggan untuk memudahkan pengunjung jika ada pertanyaan atau kendala. Dan yang terakhir, website ini juga memiliki call to action atau CTA yang efektif seperti tombol beli sekarang atau lihat produk, serta ikon keranjang yang memudahkan pengunjung untuk langsung membeli produk yang mereka pilih tanpa harus berpindah halaman. Fitur ini membuat proses pembelian menjadi cepat dan praktis dan sangat mendukung strategi pemasaran digital. Dengan kombinasi desain menarik, kategori produk yang terstruktur, fitur pencarian mudah, konten informatif lengkap, dengan metode pembayaran dan layanan pelanggan, serta CPA dan keranjang yang memudahkan pembelian, website Scarlett menjadi contoh yang baik dalam meningkatkan strategi pemasaran digital, serta membantu meningkatkan penjualan sekaligus memperkuat brand awareness dari Scarlett itu sendiri. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Fitriani atas pemaparan materinya. Baiklah, selesai sudah pemaparan materi dari kelompok kami. Kepada para audiens yang ingin bertanya, silakan angkat tangan. Ya, kepada Siti Jumaria, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Di sini saya izin bertanya. Di era sekarang banyak usaha lebih fokus pada Instagram atau TikTok. Menurut kelompok kalian, apakah website masih dibutuhkan jika media sosial itu sudah kuat? Dan jelaskan mengapa. Baik, itu saja pertanyaan dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Siti. Eh, Tolong berikan kami sedikit waktu untuk mencari jawabannya.
Baiklah, Di era sekarang, baiklah. Jawaban dari Siti akan dijawab oleh Zakiatul. Kepada Zakiatul dipersilakan. baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Siti Jumariah, yaitu di era sekarang banyak usaha lebih fokus pada Instagram atau TikTok. Menurut pendapat kalian, apakah website masih dibutuhkan jika media sosial sudah kuat dan mengapa? Menurut kelompok kami, meskipun saat ini banyak usaha lebih aktif menggunakan Instagram atau TikTok untuk promosi, website sebenarnya masih dibutuhkan karena website memiliki fungsi yang tidak bisa digantikan oleh media sosial. Media sosial memang efektif dan menarik perhatian konsumen dengan konten singkat dan visual yang menarik. Tetapi informasi yang ditampilkan cenderung terbatas dan mudah tenggelam oleh algoritma. Sebaliknya, website menjadi pusat informasi resmi yang lebih lengkap dan terstruktur, sehingga konsumen dapat menemukan detail produk, harga, kebijakan hingga kontak resmi tanpa harus bergantung pada postingan yang berubah-ubah. Selain itu, website adalah aset bisnis yang benar-benar dimiliki oleh perusahaan, bukan bergantung pada platform pihak ketiga seperti Instagram atau TikTok yang sewaktu-waktu bisa berubah aturan atau menurunkan jangkauan promosi. Website juga mampu meningkatkan kepercayaan konsumen karena memiliki alamat dominan sendiri, sehingga terlihat lebih profesional dan kredibel dibandingkan bisnis yang hanya mengandalkan media sosial. Bahkan dalam aspek penjualan, website lebih unggul karena dapat digunakan untuk transaksi langsung dengan sistem pembayaran yang aman, serta dapat dianalisa, evaluasi, dan lain-lain melalui data pengunjung. Dengan alasan tersebut, website justru menjadi fondasi penting dalam pemasaran digital, sementara media sosial hanya berperan sebagai pintu awal untuk menarik perhatian konsumen. Keduanya saling melengkapi, tapi kan saling untuk menentukan. Nah, itu saja jawaban dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Zakiatul. Untuk Siti Jumaria, bagaimana jawabannya? Apakah sudah jelas? Baik, terima kasih. Saya rasa cukup menjawab pertanyaannya. Baik, terima kasih Siti. Baik, saya akan membacakan kesimpulan pada presentasi kali ini. Website memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung strategi pemasaran digital di era modern. Sebagai media utama dalam promosi online, website berfungsi tidak hanya sebagai sumber informasi, tapi juga sebagai sarana promosi, komunikasi, dan transaksi antara pelaku usaha dan konsumen. Berbagai jenis website seperti e-commerce, perusahaan, portofolio, pribadi, komunitas, dan pendidikan memiliki karakteristik serta tujuan yang berbeda. Namun semuanya dapat dimanfaatkan untuk memperluas jangkauan pasar dan meningkatkan kepercayaan konsumen. Baik, selesai sudah presentasi kita pada hari ini. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam